Berikutnya soal ini, Mas. Kan pengalaman ke daerah-daerah untuk mantau bagaimana MBG ini bisa berjalan dengan lancar atau enggak. Bagaimana respon dari pemerintah daerah? Nah, ini yang penting. Ini yang udah jadi pembahasan saya berkali-kali tentang BGN. Jadi harusnya pemerintah mampu mengintervensi daerah. Jadi BGN ini kan kayak kucuran air hujan, Mas. Nah, daerah itu harus menyiapkan wadah yang cukup bagus. Nah, yang kurang hari ini, daerah dia karena nggak merasa uang itu masuk ke kas daerah, ya kan dia jadi udah cuek aja. Harusnya daerah mengintervensi. Kalau mengintervensi, impact pertumbuhan ekonomi pasti besar. Contoh, ini anggaran satu dapur rata-rata 1 miliar per bulan. Kalau di satu daerah, contoh Kabupaten Sukabumi itu di atas 200 dapur, 230 atau 260 dapur. Berarti ada uang yang akan berputar di daerah Kabupaten Sukabumi 260 miliar per bulan. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk belanja langsung. Apa yang dibelanjakan? Sayur, mayur, dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan apa? Sarana, prasarana pengadaan untuk mensupport ke dapur. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah daerah membuat perda untuk menyambut peraturan BGN itu melalui peraturan pemerintah. Dia sambut itu dengan perdanya. Tekan itu pengusaha dapur. Gampang kok buat bupati kalau dia mau ya. Panggil, lu belanja di sini. Belanja di sini, dia tekan intervensi, kemudian lahan-lahan yang kosong dan lain sebagainya, apa nih kebutuhannya? Misalnya kebutuhannya komoditi A, ya sudah langsung buatkan tuh kelompok taninya dan lain sebagainya, support, injek, harganya bisa langsung dari sini direct, nggak perlu melalui lagi tengkulak. Tumbuh nggak ekonomi? Tumbuh pasti. Asal pemerintah daerah mau intervensi, kuncinya itu doang. Loh, bukan memang harusnya seperti itu ya, Bang? Nggak jalan, Mbak. Contoh gini, Kabupaten Sukabumi, nggak usah tanahnya terluas sejauh Bali. Pisang ngambil di Lampung. Masa Sukabumi nggak bisa nanam pisang? Kan gitu. Ini kan hal-hal yang sederhana loh maksudnya. Terus buah-buah yang lain misalnya gitu kan. Atau kebutuhan yang lain. Itu bisa diintegrasi sebetulnya di daerah. Gitu. Nah, ini yang daerah kurang mengintervensi program Bapak Presiden. Padahal bukannya kita banyak info kepala daerah, banyak yang punya dapur ya? Nah, kalau itu puluhan dapur. Kalau itu Bu Nanik SDN yang tahu. Makanya sebenarnya gini, Mas. Ini kan kita bicaranya momen bersih-bersih dong. Saya sama sekali tidak anti mau partai punya dapur. Enggak anti saya. Mau pejabat punya dapur, oke, setuju saya. Karena ini program mulia kok. Siapapun yang mau terlibat, silahkan. Saya suka, bahkan saya pengen waktu Raffi Ahmad rame katanya 1000 dapur, itu saya sedih. Dia nolak, saya nggak ikutan dapur. Harusnya Raffi Ahmad jadi contoh, bujuk sama Pak Presiden, bikin dapur dia. Kan itu informasi gratis jadinya. Dia punya dapur, dia konten-konten di situ, jadi punya impact positif kan. Gitu. Nah, maksudnya tata kelola untuk mengkomunikasikan bahwa program ini bagus, program ini punya cerita yang baik, ini kurang dengan biaya yang sebesar itu. Itu banyak banget deh. Berarti kayak banyak banget ya PR-nya. Banyak. Bang Yasti ya. Banyak banget. Oke. Nah, selama 9 bulan memantau, ya. Kenapa sih beberapa waktu yang lalu itu ada banyak kejadian keracunan? Gini, kalau keracunan itu terjadi karena bahan baku sebetulnya. Bahan baku. Jadi kan gini Mas ya, nih BGN juga aneh juga gini. Karena kan polanya pakai yayasan. Jadi banyak di mitra-mitra itu yang investor itu dia nginduk ke yayasan A, yayasan B, yayasan C. Yang inilah yang jadi temuan Kejaksaan Agung nih. Karena banyak petinggi BGN yang mengelola yayasan, jadi kayak ngerentalin yayasan. Gitu. Ini kan yang jadi lagi dikorek sama Kejaksaan Agung kan. Dan ini juga yang membuat Pak Sony Sonjaya mau jadi rela mati untuk jadi justice kolaborator. Dan saya dukung, dan ini ntar kalau masih ada waktunya saya mau buka sedikit nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Sony ke saya pada saat di tengah-tengah sesi advokasi saya. Nah, terkait dengan makanan itu rata-rata karena kan dapur itu harus masak fresh. Semua harus serba fresh, Mas. Nah, jadi buat si mitra yang udah keteken dengan membayar biaya sewa dengan beban investasi yang tinggi, otomatis dia pasti nyari lebih pikirannya dia. Nah,
cara nyari lebih itu nggak akan mungkin bisa dilakukan kecuali nyopet. Cara nyopetnya gimana? Ya udah, misalnya bahan bakunya sekian, oh carilah yang rada-rada ini sedikit, cari pasti yang lebih murah. Nah, bahan-bahan baku yang lebih murah dan yang nggak fresh dan yang jelek itulah yang dimasak. Itulah yang menyebabkan crash. Karena kan saya kan ngobrol sama chef, itu gimana sih buat mereka tuh penting pemilihan bahan baku. Misalnya jangan, kalau frozen misalkan bahan bekuan, itu kapan harus bisa diolah, kapan yang langsung dipotong itu kapan kuatnya, itu penting hal-hal yang gitu, teknis gitu. Dan harganya beda mas, bahan baku misalkan ayam yang langsung dipotong, langsung dieksekusi, sama ayam yang bekuan, itu harganya beda. Nah mereka cari-cari selisih lah dari situ. Ngorbaninnya. Ya itu yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi. Nah terkait dengan GC-nya Pak Sony Sonjaya, saya apresiasi keberanian beliau untuk mengungkap, karena dalam beberapa interaksi kami juga banyak bicara kan dengan beliau. Kami banyak bicara dengan beliau dan beliau juga bicara sama saya. Pak Sony, saya bilang waktu itu 31 Desember saya ingat. 31 Desember 2025. Tanggal 24-nya itu aku kumpulin mitra yang ke rollback, ketolak, ketipu, bangun dapur. Itu jumlahnya ada 430. Aku advokasi ke Pak Sony Sonjaya. Nah, aku vokasi itu, kemudian di sela-sela vokasi, saya tanya dan saya protes ke Bapak. Pak Sony, izin, ini kenapa kok portal ditutup? Saya bilang, kok memverifikasinya offline? Bukankah itu menimbulkan ruang nepotisme dan kolusi? Saya bilang, sangat rentan loh, saya bilang. Harusnya ini dibuka aja Pak publik. Oh bukan Pak Yasdi, katanya, Mas Yasdi kata dia. Ini repot banget, baru 2 hari aku buka, yang daftar 18.000 kata dia. Gimana 3 hari, gimana 4 hari, gimana 5 hari. Sistem error, nge-lag kata dia. Makanya tak tutup. Itu alasan pertama. Habis itu saya sambut dengan masukan, Bapak izin, ini kan marak jual beli titik, saya bilang. Jadi yayasan tuh mas cuman modal duit 5 juta, ya kan, bikin yayasan. Habis itu waktu portal kebuka mas titik-titikin tuh. Di daerah A, B, C, D, E, F, G. Dapat titiknya, mas titikin, lengkapin semua prosesnya. Habis itu mas cari-cari di tuh investor. Kadang-kadang titiknya mas jual. Nah, banyak tuh yang terjadi itu yang saya tangkap ya di lapangan tuh, banyak yang terjadi tuh kayak gitu. Jadi yang dapat titik itulah yang berdagang dan berjualan. Oh, jual beli titiknya itu. Nah, kalau dari si verifikatornya dan Pak Sony Sonjayanya, bukti langsung saya belum mampu menemukan karena kan terbatas aku, Mas. Aku kan hanya melihat dia dari sisi timur. Sementara kan pejabat ini dia punya sisi sebelah selatan, barat, utara. Nah, kebetulan Pak Kajagung yang kumisnya besar itu, ya kan, dengan nyali yang besarnya dia melihatnya dari atas, Mas. Jadi kelihatan semua. Ya? Kalau aku kan lihatnya dari sini doang. Gitu posisinya. Cuman ada clue dari beliau. Pak Sony Sonjaya Wakabadan itu dia sampaikan gini. Jadi saya pakai PIN ini bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat saja, kata dia. Tapi banyak juga atensi-atensi. Maksudnya gimana, Pak? Atensi dari partai politik. Ini demi Allah nih, saya bersumpah nih. Tanggal 31 Desember, dan ini saya pertanggungjawabkan pernyataan saya. Atensi partai politik, atensi dari DPR, atensi dari organisasi keagamaan, dia bilang, bahkan istana. Waduh. Takut juga nih. Ya itu dia sampaikan gitu ke saya. Cuman dia nggak nyebut secara gamblang. Abis itu dia tutup lagi nih. Dia lanjutin kalimatnya. Kira-kira Mas Yasdi, kata dia, kalau yang mengatensi saya kekuatannya lebih besar daripada saya berani nggak minta uang, katanya. Oh ya nggak mungkin Pak, saya bilang. Tugas saya kan cuma sebagai ketua verifikator. Ya misalkan ada yang atensi, saya carikanlah yang kosong titik itu. Ada 200 saya kasih. Ada sekian saya kasih gitu. Yang cariin yang kosong-kosong. Begitu yang saya tangkap waktu perjumpaan dan pertemuan saya di bulan Desember. Nah hari ini sebetulnya bola ada di tangan Kejaksaan Agung. Hari ini untuk berani mengungkap nama-nama yang udah ditulis di dalam berita acara pemeriksaannya Pak Sony Sonjaya. Gitu. Ngeri ya? Kalau bicara soal Gitu. Benar-benar bikin terang. Aduh. Ini banyak Mas. Nama-namanya banyak, pejabat politik, partai politik gitu kan. Cuman sih terlepas daripada itu semua Mas, saya sih
tidak bilang bahwa itu jadi salah. Kalau memang mereka membangun benar. Terus mereka nggak nyopet di dapur, kasih makan yang bagus. Saya sih nggak anti terhadap pejabat yang punya dapur sih, sedikit pun enggak. Iya. Karena buat saya itu namanya pemerintah punya program, pemerintah nggak mampu biayain, kita mau jadi investor, nggak ada bedanya kok. Kayak dulu Pak Presiden Soekarno kan pengen beli pesawat, kan juga minta bantuan kok dari rakyatnya. Kan gitu, nggak ada bedanya kok. Menurut saya itu kan kegiatan yang berulang yang dilakukan oleh sebuah pemimpin negara kan itu. Hanya hari ini Pak Presiden minta bantuan kepada rakyatnya nih. Yuk bangun sama-sama supaya kita bangun dapur untuk kasih makan anak Indonesia, supaya anak Indonesia nih gizinya merata untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Karena tujuannya membangun generasi itu harus diintervensi gizinya. Gitu. Bagus sebenarnya. Ya. Yang nggak bagus kalau ada cerita-cerita insentif. Kan? Zila ada lagi? Mau ditanyain? Udah sih tadi Sudah ya? udah. Udah hampir tepi jurang ya? Iya. Udah takut ke pinggir-pinggir mulu Mas Rizky ya. Takut ketarik gitu. Takut menarik benar. Tapi kalau kita melihat, maksudnya apa yang dibilang oleh Bang Is ini misalnya ya menarik ya. Maksudnya apa yang terjadi di belakang itu dan memang sekarang jadi perhatian karena mereka banyak masyarakat yang sebenarnya menaruh harapan terhadap program besar ini, tapi pada kenyataannya banyak sekali lubang-lubang atau masalah-masalah yang muncul sehingga bikin orang jadi nggak percaya gitu loh. Sebenarnya nanti bisa berjalan nggak? Apalagi tadi disebutkan bahwa ada 26 yang nama-namanya yang Allah-Allah benar apa enggak gitu ya. Apakah ini akan membuat audit menyeluruh BGN atau mungkin di stop sementara, kita nggak tahu gitu kan. Yang pasti tentunya kita berharap bahwa tadi bolanya ada di Kejagung ya. Saran saya Ibu Nanik, saya sebenarnya ada masukan bagus nih buat Ibu. Apa tuh? Jadi hari ini udah aja peraturan dibalikin ke dulu tuh. Kalau dulu kan dikali penerima manfaat. Kan sekarang penerima manfaatnya dikurangin. Dulu tuh bisa 3.000, satu dapur tuh melayani 3.000 sampai 4.000 orang. Nah sekarang tuh rata-rata cuma 1.500 Mas. Kalau dulu misalkan Mas punya dapur ngelayanin 4.000 orang, dikali 2.000, Mas satu harinya 8 juta. 8 juta. Jadi tergantung penerima manfaat yang Mas layani. Menurut saya solusinya cuma itu Bu. Kalau memang Ibu mau judul efisiensi ya. Jadi misalkan satu dapur layaninnya cuma 1.500. Ya udah dia cuma dapat 3 juta satu hari. Daripada Ibu mempertahankan hari ini satu dapur 6 juta. Mas Yazdi, terima kasih. Siap. Insight-insightnya, informasinya menarik sekali tadi. Hampir banget masuk jurangnya. Untung bisa ini seimbang lagi Mas Rizky.